Dengar Kak. Oke, aku mulai aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan memasuki modul praktikum yang ketiga, itu tuh tentang kondisi. Modulnya udah bisa di-download kan ya di Google Classroom. Share screen-nya udah kelihatan? Udah, Kak. Oke. Untuk praktikum kali ini kita bakal bahas tentang kondisi. Nah, tujuan dari praktikumnya ini, mahasiswa tuh diharapkan dapat yang pertama, memahami konsep pengkondisian dalam pemrograman. Dua, mengenal berbagai bentuk pengkondisian pada bahasa C++. Yang ketiga, menggunakan pengkondisian untuk menyelesaikan berbagai kasus sederhana. Dasar teorinya, yang pertama tuh ada bentuk if. Penggunaan seleksi dapat menggunakan bentuk if. Sintaks penulisannya itu sebagai berikut. Jadi yang pertama kita tetap harus pakai preposesor ya. Terus karena kita pakainya ini Dev C++, bawahnya tetap harus ada using namespace std-nya. Terus pakai fungsi utamanya apa. Terus setelah itu kalian tetap harus deklarasiin variabel yang dipakai itu apa. Nah, baru masuk ke si fungsi if-nya ini. Nah, if-nya itu penulisan sintaksnya tuh if, terus di dalamnya ini kondisinya. Terus di dalam tanda kurung kurawal ini tuh statementnya. Contohnya kayak gini. Kan kalau di turbo, nah kalau di C++ kita langsung praktek aja ya. Ya kan nanti bakal ada cout kan, makanya di sini masih tetap pakai preprocessor yang stream. Terus pakai using name std. Terus ini ya integer main fungsinya integer. Kurang kurawal. Habis itu deklarasiin variabelnya. Kita pakai variabel A bertipe integer. Terus variabel B tipenya juga integer. Kita juga di sini udah di dalam program ini tuh udah dideklarasiin kalau nilai A-nya itu 10, nilai B-nya itu 9. Nah, terus ini if terus di dalamnya tuh kondisinya tuh syaratnya gitu ya. Di sini tuh syaratnya kalau A lebih dari B, maka statementnya itu A lebih besar dari B. Terus pastiin kalau ini kan if ada tanda kurung kurawal 1. Nah, ini ada tutup kurungnya. Terus ini kan punyanya integer kan. Nah, di sini juga ada tutup kurungnya. Di kurang tanda semikolon. Nah, munculnya tuh 10 lebih besar dari 9. Karena kita udah deklarasiin kan di sini nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Kalau misalkan kita mau coba pakai yang si in si out, coba ya. Nilai B-nya, nilai A sama B-nya tuh belum ditentukan gitu.
coba masukkan nilai A gitu. Masukkan nilai A. Hanya berapa? 5. Ini 3. 5 lebih besar dari 3. Terus kalau misalkan ini cuma satu kondisi doang ya. Kalau misalnya di kalian inputnya A-nya lebih kecil dari 3, itu hasilnya kira-kira apa? Karena kita kan belum dideklarasiin tuh. Nggak keluar. Kan di sini kan B-nya lebih besar dari A kan. Terus nggak ada keluaran apa-apa. Ya kan di sini kita cuma yang dideklarasiin di sini if-nya tuh cuma yang A-nya lebih dari B itu bakal keluar output-nya kayak gini. Kalau A-nya kurang dari B kan nggak ada, makanya nggak muncul apa-apa. Terus sampai sini dulu, paham kalau bentuk if, yang if-nya satu doang? Paham. Oke, next ya. Selanjutnya tuh bentuk if dengan operator. Nah, terkadang tuh ada lebih dari satu kondisi yang harus dipenuhi. Untuk itu dapat digunakan operator logika AND dan OR pada bahasa C++. Sintaks penulisannya sebagai berikut. Untuk logika AND, itu penulisannya tuh if dalam kurung kondisi 1, terus dan kondisi 2, bawahnya statementnya. Terus ini contohnya kayak gini. Aja. We set up include a stream using namespace integer. Terus terus 10. Nah, di sini kan kita udah deklarasiin A itu sama dengan 10, tipenya integer. Terus kondisinya tuh jika A-nya kurang dari 15 dan A lebih dari 9, maka statementnya tuh yang keluar tuh bakal 15 lebih besar dari A, lebih besar dari
9. Jadi kan di sini hanya 10, berarti 15 lebih besar dari 10, lebih besar dari 9. Kalau misalkan kalian mau tambahin si ini A-nya ini nggak dideklarasiin berapa gitu, cuma integer A gitu. Terus sini mau bawahnya mau kayak tadi si out, masukkan nilai A kayak gitu juga nggak apa-apa. Tapi nanti yang keluar ya jawabannya yang kalau misalkan dia memenuhi kondisi ini gitu, nanti bakal muncul ini. Kalau misalkan tidak memenuhi kondisi ini, ya kayak tadi nggak akan muncul apa-apa. Ada yang ditanyakan buat operator N? Kak, izin bertanya. Ya, kenapa? Itu yang di if itu kan ada tanda dan ya. Itu kan double. Kalau satu doang nggak boleh, Kak. Kalau satu doang kemungkinan itu bakal error. Coba ya. Karena kan di sini rumusnya kayak gitu. Gimana? Oh enggak, tapi mari kita bisa berarti. Bisa satu doang. Nggak apa-apa berarti kalau di compiler yang ini. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ada, kalau nggak ada kita next. Kalau dan kan tandanya pakai tanda dan ya, pakai tanda ini nih. Nah kalau or tuh pakai tandanya yang ini. Itu tuh ya ini bukan L ya, tapi tanda kayak harga mutlak gitu. Kan ada tuh di laptop yang di sebelahnya slash yang kebalik kayak gini. Coba. Ah, G5. Itu ada di pakai shift di atasnya tanda ini. Shift. Hmm, terus G5. Hmm. Di 10 habis dibagi 5 atau 2. Coba ini 15. Nanti 15 habis dibagi 5 atau 2. Ini aku kan belum tentu harus dia juga bisa dibagi 2 kan. 15 tuh bisanya cuma dibagi 5 aja. Skala berapa yang angkanya 11? Nggak muncul apa-apa. Kan 11 nggak bisa dibagi 5, juga nggak bisa dibagi 2. Terus kalau yang 5 bisa dibagi 2, angkanya 4 itu bisa.
4 habis dibagi 5 atau 2. Jadi kalau misalkan hanya itu bisa habis dibagi 5 atau habis dibagi 2, nanti hasilnya bakal muncul. Nggak harus bisa dibagi dua-duanya, kan di sini tandanya atau. Terus coba kalau yang ini satu aja tandanya, bisa nggak? Bisa kayaknya. Bisa. Kalau di compilernya pakai Dev C++, tandanya yang ini satu aja, nggak apa-apa. Di sini ada yang ditanyakan? Belum ada lah ya. Terus kalau tadi kan cuma ada satu kondisi. Nah kalau misalkan dia nggak memenuhi kondisi ini kan nggak keluar hasil apa-apa kan. Nah sekarang ini ada beberapa kondisi. Bentuk if, else. Nah penggunaan yang di atas tuh maksudnya yang bentuk yang tadi yang sebelumnya itu kan buat kasus yang nggak memiliki alternatif. Nah untuk if yang punya alternatif itu sintaks penulisnya seperti ini. If kondisi terus statement, else statement. Jadi kalau misalkan dia nggak memenuhi kondisi yang ini, itu hasilnya tuh bakal ini dari else ini statement yang kedua. Kalau misalkan dia memenuhi kondisinya, berarti hasilnya statement 1. Tidak memenuhi kondisinya, hasilnya statement yang kedua. Atau kalau cuma ada 2 statement. Nah, kalau ada lebih dari 2, misalnya 3 gitu. Nah, pakainya kayak gini. Kalau misalkan nggak memenuhi kondisi, kalau misalnya memenuhi kondisi yang pertama ya statement 1. Kalau nggak memenuhi kondisi yang pertama, ada 2 kemungkinan. Kalau dia memenuhi kondisi kedua, ya hasilnya statement 2. Kalau nggak memenuhi kondisi yang kedua dan nggak memenuhi kondisi yang pertama, ya hasilnya statement yang ketiga. Contohnya, kalau misalnya ada lebih banyak lagi ya kalian bisa nambahin lagi di sini else if, nanti else. Kalau di sampingnya ada kondisinya, itu pakainya else if ya. Kalau else doang kan di sampingnya tuh nggak ada kondisi apapun gitu. Udah tadi. Kalau bentuk if, else, if kayak gitu tuh perhatikan tanda kurungnya ini ya, penempatan else if-nya tuh ada di mana.
Misalkan suhunya 50. Nah, hasilnya kondisi cair. Nah, di sini kan ada dua alternatif ya. Berapa? Ada tiga statement. Jadi kalau misalkan, kan pertama kalian suruh masukin nilai T-nya dulu kan, suhunya tuh berapa. Nah, di sini kalau misalkan if kan jika T-nya tuh kurang dari sama dengan 0, maka akan keluar statementnya, hasilnya tuh kondisinya tuh beku. Terus kalau misalkan jika T-nya tuh lebih dari 0 dan T-nya tuh kurang dari sama dengan 100, nanti bakal keluar statementnya kondisinya cair. Terus else atau yang lainnya, berarti selain selain dari ini, selain dari yang kurang dari sama dengan 0, terus T lebih dari 0 dan T kurang dari 100, berarti kan T lebih dari 100 kan, else-nya ini sebenarnya. Itu kondisinya uap, tapi nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kalau misalkan mau ditulis ya berarti else if T-nya lebih dari 100, gitu. Hasilnya kondisinya uap. Kita coba lagi. 110 kondisi uap. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, bisa lah ya, masih gampang. Terus selanjutnya tuh bentuk next if. Dan dalam penggunaan kondisi terkadang tuh diperlukan suatu bentuk if bertingkat. Sintaks penulisannya tuh sebagai berikut. Jadi ada if di dalam if gitu. Kalau ini kan yang tadi kan nggak bertingkat ya. Jadi ini tuh kurung kurawal buka, terus di sini kurung kurawal tutup, udah ditutup. Terus di sini ada else if lagi. Jadi ini tuh masih satu tingkat tuh. Mereka tuh masih satu tingkat. Nah, kalau yang bertingkat nanti tuh di dalam sini tuh ada if lagi. Contohnya gini, if kondisi 1, terus di dalamnya ada statement 1. Ada if lagi. Kondisi 1-1. Sini ada statement 1-1. Else statement 1-2. Udah, kalau tidak memenuhi kondisi yang ini, berarti nanti jawabannya statement yang kedua ini. Contohnya. Narasiin dulu tanya.
Jadi kan kita udah deklarasi ini nilai A-nya itu 10, B-nya 5, C-nya 2. Nah, kalau A itu bagi B itu sisanya 0 atau A bisa dibagi sama B, berarti nanti tulisannya tuh keluar A adalah bilangan kelipatan B. Ini berarti B dibagi A itu sisanya 0 atau A membagi habis B. Kalau misalkan hanya tuh membagi habis C, ini kan kurungnya kebanyakan atau satu. Nah, gunanya if bertingkat tuh kayak gini, contoh kasusnya. Sini kita udah deklarasiin nilai A-nya tuh 10, B-nya 5, C-nya 2. Nah, terus jika A membagi habis B, kan berarti sisanya 0 kan? Itu artinya A membagi habis B atau B dibagi A tuh sisanya 0. Itu akan muncul statement tuh A adalah bilangan kelipatan B. Ini kan 10, A-nya, B-nya 5. Berarti kan 10 adalah bilangan kelipatan 5. Terus ada lagi nih di sini. Kalau misalkan jika A-nya tuh membagi habis C juga, maka akan keluar statement A adalah bilangan genap. Di sini A-nya 10, C-nya 2. Jadi kan terpenuhi ya kondisi yang ini, makanya di sini 10 adalah bilangan genap. Nah, jika yang kondisi yang ini terpenuhi, yang A membagi habis C, maka yang akan keluar statement yang satunya, A adalah bilangan ganjil. Contohnya 15. Misalkan A-nya kita ganti 15. Compile lagi. Run. Nah. Itu ganti A-nya jadi 15 ya. Jadi kan 15 tuh dibagi habis oleh, maaf tadi salah, hasil A dibagi habis oleh B, atau B membagi habis A. Ya kan A-nya 15, B-nya 5. 15 bagi 5 kan 3, sisanya 0. Berarti 15 kan adalah bilangan kelipatan 5. Terus di sini 15 ini kan nggak bisa dibagi 2, makanya yang keluar tuh statement yang satunya, yang 15 adalah bilangan ganjil. Di sini yang ditanyakan
kalau misalkan ini nggak aku deklarasiin gitu, misalkan aku pengen bikin program yang kita harus input dulu nilai A, B, sama C-nya, ada yang mau nyoba bikin? Itu kita harus itu dulu kayak yang tadi, masukin nilai A, masukkan nilai B, masukkan nilai C, kayak gitu. Nanti baru ketemu yang if ini. Di atasnya tuh ditambahin apa, sintaks apa gitu. Ada yang mau coba? Dicoba dulu ya. Paham kan yang aku maksud gimana? Teman-teman? Paham nggak? Paham nggak? Nah, dicoba dulu ya. Nanti kalau yang udah, jawabannya di screenshot, sintaksnya di screenshot sama ininya, apa, hasil outputnya. Screenshotnya kayak gini aja. Nah, outputnya tuh di sebelahnya gitu. Jadi satu foto aja. Gitu. Terus ininya yang udah ke compile ya, jelas errornya harusnya warnanya 0. Terus nanti hasil outputnya, hasil runningnya di sebelahnya, terus kalian screenshot, kirim ke grup. Aku tunggu 10 menit.
Oke, karena udah gak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjut ya. Selanjutnya itu ada bentuk switch. Nah, di sini kan yang ini that's if, nah yang ini tuh switch. Selain bentuk if, condition dalam bahasa C dapat pula menggunakan bentuk switch yang sintaksnya tuh sebagai berikut. Kan kalau tadi kan di sini pakainya if ya, terus ini kondisi. Nah, kalau yang pakai switch tuh sintaksnya di sini switch terus nilai. Di dalamnya tuh ada beberapa case gitu. Case terus ini kondisi, nanti munculnya statement 1 kalau disesuai sama yang kondisi 1. Terus break, terus ke case 2, nanti ada statement 2, break lagi, ada case kondisi 3, nanti statement 3. Kalau enggak, nanti default. Selain kalau dia enggak memenuhi case 1 atau 2 sampai 3, nanti berarti dia masuknya ke sini ke defaultnya. Jadi keluarnya statement yang ada di default itu apa? Contohnya tuh ini. Kayak aku udah bikin. Nah, di sini di modulnya tuh ada beberapa typo ya. Nah, ini tuh harusnya itu nggak ada nih. Yang tanda tutup kurung di sini tuh harusnya nggak ada. And then itu aja deh kayaknya. Oh, ini si out ya. Punya nggak 2. Ini sih. Jadi kayak gini. Saat kita masukin nilai 3. Yang di sini kan di sini case di sini tuh kalau misalkan kita masukin angka 3, nanti jadi statementnya kan berarti dia memenuhi case yang ketiga kan, nanti keluarnya outputnya tuh 3 gitu. Kalau misalkan 5 gitu. 5 ini kan nggak memenuhi case 1, 2, ataupun 3. Nah, nanti dia masuknya ke sini, ke defaultnya. Jadi keluarnya tidak ada nilai. Gitu. Mirip sih sama if, cuma bedanya yang tadi kalau if ya sininya pakai if, terus ininya pakai else if lagi atau else if kayak gitu. Oh, yang switch pakainya case gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Kita hari ini bahasnya cuma modul 3 aja ya, jadi lumayan cepat. Kalau nggak ada, mau langsung post test? Udah siap? Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memulai post test? Ada yang ingin ditanyakan?
Ini udah pada absen semua atau belum ya? Kok aku lihat soalnya baru 17. Di sini yang join ada 19, total anaknya 20. Nggak absen nanti nggak dianggap hadir loh. Nanti tahu-tahu nggak absen, pas tesnya ngumpulin. Iya, siapa yang belum absen, diinget-inget. Yang udah absen jangan absen lagi ya. Jangan double-double. Milihnya praktikumnya acara 2 ya, tapi yang udah terlanjur acara 3 nggak apa-apa deh. Nanti minggu depan baru milih yang acara 3. Sesuai sama GCR-nya aja. Yang Kak Alfi upload materinya kan hari ini kan praktikum acara 2. Nanti absennya kalian juga praktikum acara 2. Kalau minggu depan kan praktikum acara 3, ya nanti kalian di absen juga milihnya praktikum acara 3. Biar nggak bingung. 18 orang. Satu lagi, siapa nih? Gimana? Nggak ada yang ditanyakan? Cukup paham? Kak, izin bertanya, Kak. Ya. Ini kan tadi kan kalau yang case tuh sama kayak yang if yang sebelumnya ya, Kak. Itu kapan kita pakai yang case, kapan kita pakai yang sebelah itu gimana, Kak? Gampangnya. Itu tergantung kalian aja sih. Tapi kalau aku sih lebih suka pakai if aja sih. Lebih jelas gitu. Oke, baik. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Ingin ditanyakan? Udah? Kalau ditanyakan aku mau kasih ini ya, soal buat praktikumnya dulu. Tes praktikum dulu. Buat praktikumnya, untuk praktikum yang kedua, itu buat bab 4-nya tuh yang ini. Kalian buatlah sebuah program kalkulator sederhana dengan inputan berupa bilangan pertama, operator, dan bilangan kedua. Kemudian hasil dapat dioperasikan lagi sebagai bilangan pertama. Ya kayak biasa, ada preprosesornya, username space std kayak gitu. Terus kalian deklarasiin. Berarti kan di sini pakai 2 variabel ya. Ada variabel untuk bilangan pertamanya apa, yang keduanya apa. Terus kalian masukkan operatornya. Terus setelah itu operator kan macam-macam ya, bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu. Terus nanti kan keluar tuh hasilnya apa, tergantung sama operator yang kalian inputin kan. Terus nanti hasil itu bisa dioperasikan lagi sebagai bilangan pertama. Kalian bikin tuh kira-kira programnya kayak gimana sih, sintaksnya gimana. Ingin ditanyakan dulu buat ini, apa namanya, buat labraknya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman?
nanti tuh ada beberapa ini berarti statement ya. Kalau misalkan kalian inputnya tuh operatornya penjumlahan, berarti bakal kayak gimana statementnya. Kalau misalkan yang di input tuh pengurangan kayak apa, perkalian kayak apa, pembagian kayak apa, kayak gitu. Kalau selain operasi kalian inputin simbol lain gitu, misalkan nanti statementnya bakal apa. Terus setelah itu kan ada kata-kata nih hasil dapat dioperasikan lagi sebagai bilangan pertama. Nah itu berarti nanti kayak gimana? Ada yang ingin ditanyakan buat laporan praktikumnya? Untuk format laporan praktikumnya kayak yang di kontrak praktikum, terus covernya kan udah kasih tahu. Terus buat yang kan tulis tangan terus pakai garis tepi enggak, itu tuh bebas, terserah kalian, gak ada ketentuannya. Yang penting tuh tulisannya rapi dan bisa dibaca. Itu aja. Nggak ada yang ditanyakan? Jelas ya, soal buat lapraknya tuh yang ada di modul, terus yang tugas yang ini. Udah? Nggak ada yang ditanyakan? Kok jadi 18 orang? Nanti kalau misalkan ada kendala hujan atau susah sinyal, langsung kabarin ya. Nanti kalau kalian yang ngabarin, aku anggap telat ngumpulin, kalau misalkan ngumpulin, kurangin nilainya. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, langsung post test ya. Kayak biasa nanti kalau udah mulai post test, keluar aja dari Gmeet-nya. Waktunya 30 menit, kayak biasa di screenshot, masukin ke PDF, kumpulin lewat GCR. Nggak ada yang ditanyakan? Nanti mulai post testnya 14.10. 30 menit berarti 14.40. Aku kasih toleransi 5 menit, 14.45 maksimal pengumpulan. Jadi usahakan kalau misalkan emang kalian sinyalnya lagi susah, sebelum kalian nyoba ngumpulin lewat laptop, kalian kirim dulu file itu ke HP. Nah, kalau misalkan laptopnya nge-lag, kalian kan bisa ngumpulin tuh lewat HP. Jadi gak terlalu lama banget gelapnya. Gak ada yang ditanyakan sebelum aku kasih soalnya? Gak ada? Kalau gitu aku anggap gak ada ya. Semoga gak ada.